Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umarul Faruk. Nomor induk mahasiswa 2161201594. Dan program sarjana desa ITB Ahmad Dahlan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS, memenuhi tugas untuk UAS dari mata kuliah praktikum ibadah tentang tata cara ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian hari nahar 10 Dzulhijjah, dan hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Adapun tata cara atau urutan serta bacaannya sebagai berikut. Yang pertama adalah memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lukuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Kemudian untuk perempuan itu menutup semua aurat kecuali muka dan wajah dan tangan. Kemudian setelah itu berniat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Dzulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan termasuk sunnah haji sebelum ihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian. Kemudian diniatkan dalam hati untuk berihram. Kemudian orang yang telah berihram disunahkan untuk memperbarui dan mengulangi kalimat talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai, menanjak, ataupun selama dalam kendaraan. Adapun kalimatnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdah wan ni'mata walakal mul la syarikalah. Saya ulangi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdah wan ni'mata lakal wal mul la syarikalah. Itu diulang-ulang. Kemudian wukuf di padang Arafah, yaitu berkumpul di padang Arafah berupa beberapa saat yang telah dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai waktu wukuf. Saat-saat wukuf inilah yang merupakan inti dan kunci ibadah haji. Untuk jamaah haji dianjurkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu khairum mimma nukul. Allahumma laka sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika mai walaka rabbas surasi. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa wasawsnata sadri wasatatal umur. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma
tuhyi bihir ruh. Kemudian mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah, sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Muzdalifah inilah jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh Mina nantinya. Di Muzdalifah jamaah haji melakukan mabit minimal sampai melewati waktu tengah malam, namun yang lebih utama mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Kemudian selanjutnya yaitu melontar jumroh Aqobah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillah Allahu Akbar. Setelah itu kemudian tahallul awal. Setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur dan menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima, yaitu melakukan hubungan suami istri. Bacaan doa tahallul adalah Allahumma ja'al likulli sya'ron nuro yaumal qiyamah. Kemudian dilanjut dengan tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Bacaan tawaf adalah sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imana bika wa tasdika bi kitabika wa wafa'na bi ahadika wattaba'a li sunnati Nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyati ad-damati fil dini wad dunya wal akhirah wa fawz bil jannati wa najati minan nar. Kemudian setelah tawaf dilanjutkan sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah, yaitu ke arah kiblat. Sebelum memulai sa'i dianjurkan mengucap doa berikut: Bismillahirrahmanirrahim, abda imanan ba'dallahi bihi wa rasulih. Kemudian mengerjakan sa'i dengan membaca doa berikut sambil berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul yang kedua atau tahallul tsani. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumroh Aqobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri. Setelah itu dilakukan mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah melempar jumrah Aqobah
Sedangkan pada tanggal 11 Dzulhijjah barulah mereka melontar 3 umroh, ya 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah. Namun ada juga para jamaah yang melontar 3 jumroh hanya sampai pada tanggal 12 sore harinya. Dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumroh sampai tanggal 13 Dzulhijjah sore harinya, mereka disebut nafar sani. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiron, selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad, masih diharuskan mengerjakan umroh, yaitu dimulai dengan ihram untuk umroh, lalu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umroh berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya bagi mereka yang berhaji ifrad. Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci Mekah dan kembali ke tanah air, harus melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan tawaf ifadah yang di atas, tetapi pada tawaf wada tidak disertai dengan sa'i dan dengan berpakaian biasa. Dengan pembahasan mengenai tata cara manasik ini, urutan bacaan dan pelaksanaannya yang perlu diketahui dan diamalkan muslim, terutama bagi yang menunaikan ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.